ya. Jadi apa seperti yang Nadia katakan tadi, kita bisa melihatnya itu dari segi apa? Melihat alat penangkapan yang tepat. Kalau langsung, kita melihat langsung bahan jaringnya, kekuatan jaringnya gitu ya, ataupun apa jorannya, kekuatan jorannya gitu, mata kailnya dan segala macam. Nah, kalau yang tidak langsung itu ya kita bisa melihat dari segi referensi. Oh, polietilen ini seperti apa bahannya, kekuatannya seperti apa. Nah, kalau saya menangkap tujuan saya ukuran hasil tangkapan saya adalah sebesar 3 cm ke atas, maka message yang saya gunakan sebaiknya yang ukuran berapa gitu ya, berapa ukuran size-nya. Nah, itu. Jadi kita melakukan eksplorasi ada secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Kalau langsung ini lebih seperti eksperimental fishing kita gitu ya. Kita melihat umpan mana yang lebih banyak menangkap misalkan hasil tangkapan gitu ya, ataupun menangkap udang galah gitu ya. Umpan mana yang umpan buatan mana yang paling banyak menangkap hasil tangkapannya gitu ya. Nah, itu kita experimental fishing itu merupakan apa? Eksplorasi secara langsung gitu. Kita melihat ya umpan mana nih yang paling banyak, baik itu umpan alami maupun umpan buatan gitu ya. Mungkin dari segi umpan buatan dari warna A, warna B, warna C, mana yang lebih banyak memperoleh hasil tangkapan gitu ya. Kita eksplorasi langsung gitu, kita melakukan experimental fishing. Nah, kalau tidak langsungnya itu ya kita hanya sekedar membaca gitu ya. Kita melakukan pencarian-pencarian secara teori berdasarkan referensi-referensi yang ada. Nah, itu eksplorasi tidak langsung. Jadi bisa kita lihat kalau metode langsung itu contohnya ya tadi udah kita dengarkan sama-sama pendapat teman-teman kita, langsung mengamati daerah penangkapan gitu ya dengan melihat tanda-tanda alam, lingkungan dan topografi di perairan. Nah, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional, ini contohnya ya, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional tanpa menggunakan teknologi penangkapan dan langsung ke daerah fishing ground-nya berdasarkan pengalaman si nakoda dengan memerhatikan keadaan alam gitu ya. Nah, kalau metode langsung apa? Melakukan pemetaan daerah penangkapan dengan menggunakan teknologi yang mendukung operasi penangkapan sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya serta menghasilkan output yang optimal. Nah, contohnya apa? Seperti yang saya katakan, menganalisis suhu permukaan laut tadi ya. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan modern dengan menggunakan bantuan teknologi penangkapan seperti menganalisis SPL-nya, klorofilnya, posisi lintangnya, posisi bujurnya, dan lain sebagainya, sehingga apa fishing ground yang dituju telah diketahui. Kita tidak perlu menghabiskan banyak bahan bakar dalam mencari fishing ground. Nah, jadi terjadi efisiensi di situ. Efisiensi dari segi apa? Penggunaan faktor produksinya, penggunaan variabel produksinya, gitu ya, dari segi variabel bahan bakarnya. Jadi ada manfaat, ada kelebihan daripada metode tidak langsung ini, gitu ya. Karena kita melakukan analisis awal dalam menentukan DPI-nya berdasarkan apa keadaan lingkungannya, gitu ya. Nah, jadi eksplorasi itu sangat penting dilakukan sebelum proses penangkapan dilakukan ya, mengingat apa perairan kita luas sekali, mengingat apa jenis jenis ataupun spesies ikan yang ada di perairan Indonesia itu beragam gitu ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara tropis yang apa multi spesies juga ya, multi gear itu ya, tangkapnya juga banyak, spesiesnya juga banyak gitu ya. Nah, perairannya luas gitu ya. Jadi apa penyebaran dari target tangkapan kita dari si ikan ini tidak selalu sama di setiap perairan gitu ya. Dalam artian tidak merata. Nah, makanya tadi lakukan analisis awal terhadap kondisi lingkungan yang berdasarkan klorofil A gitu ya. Nah, jadi ingat kembali mata kuliah dinamika, oke, semua mata kuliah lah ya yang berkaitan gitu. Sehingga apa untuk menentukan lokasi sebaran, kualitas dan cara penangkapan memerlukan perhatian khusus. Nah, itu pentingnya melaksanakan eksplorasi gitu ya. Nah, pengembangan kemampuan eksplorasi.
Kita lihat di sini, masyarakat nelayan diharapkan dapat memanfaatkan SDI pada tahap international development. Artinya apa? Kegiatan penangkapan ataupun perikanan yang nelayan lakukan itu tidak lagi bergantung kepada kebutuhan pada saat itu saja, tidak hanya bergantung kepada kebutuhan lokal saja. Jadi nelayan diharapkan mampu mengolah ataupun mengelola surplus sumber daya ikan yang ada dengan menggunakan teknologi modern serta pemasaran yang menganut prinsip internasional. Nah, itu jadi kita perlihatkan gitu ya, skala internasional. Kalau kita mau mengekspor ikan gitu, apa yang diperhatikan oleh negara yang meminta itu ya, negara yang meminta SDI tersebut gitu, yang menampung SDI kita gitu. Nah, tentunya dari segi mutu, dari segi kualitas, ya, mungkin juga dari segi kuantitasnya, gitu ya. Nah, makanya kita ingin memanfaatkan potensi yang ada di perairan kita, potensi yang ada di daerah kita itu apa? Tidak hanya berdasarkan kebutuhan lokal saja, tetapi juga kebutuhan internasional, gitu ya. Dalam artian banyak negara yang mencari teripang, banyak negara yang meminta lobster, gitu ya. Banyak negara yang meminta tuna, gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan permintaan internasionalnya juga gitu ya. Demi apa? Demi kesejahteraan nelayan itu sendiri gitu ya. Jadi sudah pada tahapan international development. Ya tentunya penangkapan dengan international development itu ada syarat-syaratnya gitu ya, ada kriteria yang harus kita penuhi dalam penangkapan. Tidak boleh melukai si ikan gitu ya, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, gitu ya, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, siapa yang ada di daerah Belawan ya? Kalau di daerah Belawan itu, saya pernah ada bimbingan itu Sylvia, dia mengambil tentang komunitas unggulan di Medan Belawan kayaknya ya, kalau nggak salah saya. Jadi dia melihat salah satu kriteria untuk penentuan komunitas unggulannya adalah berdasarkan apa? Itu ya izin daripada banyaknya jumlah ikan yang diizinkan untuk diekspor. Jadi tidak semua jenis ikan tuna itu berhasil ataupun diizinkan untuk diekspor. Dari segi armada penangkapannya juga diperhatikan, izin penangkapannya, DPI-nya di daerah mana. Jadi tidak semua jenis ikan dari setiap hasil tangkapan nelayan itu ataupun dari setiap hasil tangkapan tuna itu oleh masing-masing nelayan itu bisa diekspor. Jadi diperhatikan secara detail gitu ya, baik dari segi alat tangkap yang digunakan, metode pengoperasiannya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan juga dari segi armada penangkapannya seperti apa, gitu ya. Jadi di situ disortir ya, diidentifikasi terlebih dahulu ya sebelum dikirim ke negara-negara lain itu. Nah, itu Sylvia melakukan penelitian tentang komunitas unggulan. Jadi saya mengetahuinya itu dari Sylvia seperti itu ya, karena kalau saya kan jarang-jarang ya menuju ke daerah gitu ya, mengetahui kondisi lapangan. Makanya saya katakan yang mengetahui kondisi lapangan itu ya si peneliti itu sendiri, misalkan kalian mahasiswa sendiri gitu ya. Nah, jadi perhatikan produknya gitu ya. Nah, contohnya di sini apa? Nelayan dapat mengolah hasil tangkapan yang diperoleh menjadi suatu produk agar nilai jualnya tinggi. Sehingga ketersediaan ikan tidak lagi bersifat musiman. Artinya, nelayan mampu mengontrol distribusi ikan ke konsumen kapan saja. Ya, dengan demikian, secara hukum ekonomi, nelayan juga dapat mengontrol harga bagi produk mereka. Nah, ini contoh yang diberikan dalam apa? Dalam kasus apa? Terjadinya kelimpahan ikan gitu ya. Penangkapan ikan lagi musim puncaknya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya si nelayan ini tidak hanya kembali modal seperti itu ya. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hari itu saja, tapi dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang ada ketika berlimpah itu dalam jangka panjang seperti apa dengan melakukan pengolahan terhadap ikan itu sendiri.
ya. Itu contohnya. Atau ada yang lain ingin memberikan contoh, boleh. Apa sih yang maksud dengan penangkapan sudah penetapan International Development